Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung dari bulan Ramadan. Tentu saja kita semua berharap ketika Ramadan kita menjadi orang yang diterima ibadah bulan Ramadannya. Jangan menjadi orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di antara ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ibadah tersebut menghasilkan ketakwaan. Kalau seandainya kita ingin tahu apakah Ramadan kita diterima oleh Allah adalah ketika selesai Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan insya Allah besok kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka seharusnya kita bergembira dengan Hari Idul Fitri itu. Bergembira kenapa? Karena tentu saja kita telah berhasil melewati Ramadan dengan penuh sukacita. Di mana orang yang mereka menjalankan ibadah dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan kegembiraan di hatinya. Maka Lebaran itu adalah untuk orang yang berpuasa, bukan untuk orang yang tidak berpuasa. Nah, di sini para ikhwas sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa adab yang harus kita lakukan besok ketika kita Hari Idul Fitri. Yang pertama tentunya bahwasanya pada saat kita ingin menuju sholat Id, ya, di hari Idul Fitri, hendaklah kita mandi dahulu. Kemudian selain mandi, kita juga memakai pakaian yang terbaik. Tidak mesti harus pakaian yang baru. Pakaian yang terbaik yang kita miliki, itulah yang kita pakai untuk pergi untuk sholat Id. Kemudian disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat Id, dia untuk makan dulu. Makan dulu bukan berarti makan berat. Ya apa saja yang bisa dia makan. Misalnya dia punya kue satu, dia makan kue satu. Ada buah, dia makan buah. Ada kurma, dia makan satu butir. Jangan langsung kenyang. Hanya sebagai penanda saja bahwasanya kita tidak sedang berpuasa. Kalau tidak makan, setidaknya minum. Sehingga menunjukkan bahwasanya kita sedang tidak berpuasa. Kemudian adab yang berikutnya ketika kita hendak melakukan sholat Id adalah kita pergi dan pulang melewati jalan yang berbeda. Kalau seandainya kita pergi ke alun-alun ya, Taman Merdeka melewati jalan yang ini, maka pulang berusaha untuk mencari jalan yang berbeda. Hikmahnya kenapa untuk mencari jalan yang berbeda adalah untuk syiar. Karena syiar Islam bisa nampak dengan banyaknya kaum muslimin yang pergi ke lapangan. Banyak yang melakukan salat Id. Sehingga Islam kelihatan tegak. Islam memiliki pengikut yang banyak. Sehingga Allah SWT bangga melihat umatnya beribadah kepadanya. Allah SWT senang melihat umatnya. Rasulullah SAW bangga melihat umatnya banyak. Allah SWT senang melihat dia hambanya beribadah kepadanya. Maka para ikhwas sekalian di Allah SWT, hendaklah kita mencari jalan yang berbeda agar syiar itu berkembang di tempat-tempat yang kita lewati. Kemudian juga kita disunahkan ketika berjalan menuju salat Id untuk bertakbir dengan takbir yang sering kita dengarkan. Ya, maka kita bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ucapkan takbir tersebut setiap waktu. Tidak mesti harus nunggu berjamaah di masjid. Ucapkan. Kemana-mana kita pergi, ucapkan itu. Dengan istri kita, dengan anak kita. Sangat disayangkan orang-orang cuma mengucapkan itu ketika bersama dengan orang lain. Padahal dia bisa mengucapkan itu kapan saja. Sebagai bentuk dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berhari raya Idul Fitri, sholat Id, kita melakukan hal-hal yang dimubahkan. Apa saja cara merayakan Hari Idul Fitri itu sesuai dengan urfnya masing-masing, budaya masing-masing. Untuk di Indonesia, urfnya adalah mereka saling bertamu, maka silakan kerjakan hal tersebut. Ada di sebagai tempat mereka melakukan wisata, silakan. Semua bebas cara mereka Idul Fitri untuk menampakkan kebahagiaan mereka.
maka tidak mengapa dia melakukan silaturahim, tidak mengapa dia mengucapkan kalimat tahniah, mengucapkan dengan ucapan minal aidin wal faizin, tidak mengapa. Dia bisa juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tidak masalah. Atau dia juga bisa mengucapkan dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Itu semua tidak masalah. Semua kalimat-kalimat baik bisa diucapkan selama kita melakukan Hari Raya Idul Fitri. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwasanya adab berhari Idul Fitri adalah kita jangan sampai melanggar hal-hal yang diharamkan Allah selama Idul Fitri. Selama 30 hari kita telah melakukan puasa dengan baik. Tiba-tiba Idul Fitri kita seperti orang yang bebas sebebas-bebasnya. Kita melakukan hal yang diharamkan, wanita-wanitanya mereka membuka aurat. Maka apa fungsinya Ramadan yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak ada bedanya antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Seharusnya kita bersyukur sudah melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menjadi pribadi yang baik dalam segala hal. Ini saya dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.